Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Serin Regina Raflesia Brubarus. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 16, kelompok 2. Saya berasal dari instansi Basarnas, tepatnya di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B NIAS. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang saya dapatkan pada hari pertama Agenda 3 yang membahas mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Meskipun masih hari pertama pembelajaran, tapi saya mendapatkan banyak hal baru. Saya akan membagikannya kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, mengenai materi manajemen ASN. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN dalam mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai-nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke fungsi-fungsi ASN. Yang pertama itu adalah pelaksana kebijakan publik. Maksudnya adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu pelayanan publik. Maksudnya ialah kita melakukan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Jadi kita harus mementingkan kepuasan oleh masyarakat. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Maksudnya adalah mempererat persatuan dan kesatuan NKRI, contohnya pada saat pemilu. Nah, pada saat pemilu ini, kita tidak boleh berpihak kepada siapa-siapa. Boleh memilih, tetapi kita harus netral gitu, jangan berkoar-koar bahwa sekte yang ini lebih baik gitu, itu nggak boleh. Kemudian kita masuk ke kewajiban ASN. Yang pertama adalah setia dan taat. Nah, setia dan taat ini maksudnya ASN ini wajib punya sikap setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta pemerintah yang sah. Artinya, setiap langkah kerja harus sejalan dengan dasar-dasar negara dan aturan yang berlaku, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Kemudian yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. ASN harus bisa jadi perekat bangsa. Dalam bekerja, ASN diharapkan tidak membeda-bedakan suku, agama, maupun latar belakang, tapi justru harus mendorong semangat kebersamaan dan persaudaraan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kebijakan. Apapun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, kita bertugas untuk menjalankannya dengan baik. Jadi, ASN ini bukan hanya sebagai pelaksana administrasi, tetapi sebagai garda terdepan dalam memastikan program itu sampai ke masyarakat gitu. Jadi kita balik lagi ke harus mementingkan kepentingan masyarakat gitu di atas kepentingan individu maupun kelompok. Nah, yang keempat ini menaati peraturan. Jadi maksud dari menaati peraturan ini adalah kita harus disiplin mengikuti peraturan yang berlaku, baik itu aturan kepegawaian maupun hukum secara umum. Nah, dengan sifat seperti itu kita bisa mendapatkan kepercayaan publik gitu. Jadi kepercayaan publik terhadap kita itu bisa tetap terjaga. Kemudian yang kelima, profesionalisme. Dalam bekerja, ASN dituntut untuk kompeten, menguasai bidang tugasnya, dan memberikan pelayanan terbaik. Profesional ini artinya mampu bekerja secara efektif, efisien, dan tidak asal-asalan. Nah, kemudian yang keenam, itu ada integritas. Maksud dari integritas ini adalah ASN itu harus jujur, bisa dipercaya, dan tidak menyalahgunakan wewenang ataupun kekuasaan yang dia miliki. Kemudian yang ketujuh ada rahasia jabatan. Nah, seperti kita nih seorang rescuer, saya nih seorang rescuer, apa yang terjadi di lapangan tentang korban itu tidak boleh disebarluaskan, baik itu foto ataupun video-video gitu tentang keadaan korban. Nah, kemudian yang ke-8 itu bersedia ditempatkan di mana saja.
kita itu harus siap ditugaskan dimanapun sesuai dengan kebutuhan instansi. Ini menunjukkan komitmen melayani masyarakat tanpa pilih-pilih tempat. Jadi, bukan soal di mana kita bekerja, tapi bagaimana kita bisa memberi yang terbaik dimanapun kita ditempatkan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada kebutuhan di tempat lain, kita disuruh tugas ke sana, itu kita harus ikut ke sana gitu, tidak boleh menolak. Nah, selanjutnya kita masuk ke Smart ASN. Apa sih itu Smart ASN? Nah, Smart ASN ini secara singkatnya itu aparatur sipil negara yang punya kompetensi, karakter, dan kemampuan sesuai tuntutan zaman. Jadi seorang ASN itu tidak hanya profesional dalam pekerjaannya, tapi juga berintegritas, mampu memanfaatkan teknologi, menguasai IT dan bahasa asing, serta bisa membangun jejaring kerja yang luas. Ngomong-ngomong soal Smart ASN nih, kita akan bahas sedikit mengenai literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media, termasuk alat-alat komunikasi yang modern, atau jaringan internet dalam mengerjakan, menggunakan informasi, dan tentunya patuh terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara tentang literasi digital ini, ada 4 pilar nih dalam literasi digital. Yang pertama itu ada digital skill, yaitu memahami perangkat keras dan lunak, serta sistem operasi digital. Contohnya nih, pada masa sekarang nih kita kan mengedit itu menggunakan CapCut, Canva, ataupun aplikasi editing lainnya gitu. Jadi itu bisa mempermudah pekerjaan kita juga. Kemudian yang kedua itu ada digital culture, yaitu mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Contohnya itu menggunakan bahasa yang santun pada saat berkomentar gitu. Jadi kita tidak menggunakan cyberbullying gitulah. Kemudian yang ketiga, digital ethics, yaitu menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan etiket. Nah, ini kita tidak melakukan perundungan ataupun tidak boleh menyebarkan hoax. Kemudian yang keempat, itu ada digital safety, yaitu menggunakan sandi yang erat dan tidak membagikan data pribadi sembarangan. Contohnya nih pada saat kita berfoto gitu, itu cukuplah berfoto dengan seadanya aja, gak usah foto menggunakan KTP gitu, karena itu bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi sekian pemahaman yang saya dapatkan pada hari ini, yaitu mempelajari agenda 3 mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Sekian dari saya, terima kasih.